Ya, selamat sore sahabat Instagram Live. Apa kabar? Semoga pada sore hari ini sehat selalu ya. Oke, pada sore hari ini kita akan bincang bisnis ke part 11 maaf. Eh, kita sudah ada narasumber yang sudah join untuk sore hari ini, yakni dari Dapur Serundeng. Eh, Ia adalah Ibu Irta Partaromo. Beliau adalah selaku GM dari Dapur Serundeng. Baik, tidak usah berlama-lama lagi, pasti kalian pada penasaran dengan bincang bisnis pada sore hari ini. Kita akan undang saja ya. Oke, sudah siap ya Bu ya? Siap, baik-baik. Iya Bu, oke. Apa kabar nih Bu Irta sore hari ini? Alhamdulillah, sehat Pak Alvin. Ya, alhamdulillah Bu ya. Bu, kita sedang ini Bu, bincang bisnis pada sore hari ini dengan tema menguak strategi sukses dari Dapur Serundeng di era new normal ini sendiri. Oke, kita langsung saja Bu ya untuk bincang bisnis sore hari ini. Awal mula dulu bisnis serundeng ini berdiri tuh ceritanya seperti apa sih Bu? Bisa berdiri Kalau dengan beberapa cabang hingga saat ini. baik-baik. Jadi pada awalnya Dapur Serundeng itu berdiri sudah 6 tahun ya, sudah 6 tahun. Jadi tahun ini adalah tahun ke-6, berdiri pada tahun 2014. Awalnya memang kita mengusung bisnis makanan dengan konsep makanan Betawi. Namun kalau dilihat dari nama Dapur Serundeng itu sendiri, sebetulnya lebih mengarah ke makanan khas Sunda. Karena pada masa itu memang makanan Sunda tuh lagi naik daun. Jadi itu trendsetter yang saat itu sedang berkembang. Jadi kami menjadikanlah nama restoran kami menjadi restoran Dapur Serundeng seperti itu. Nah, ada pun saat ini kami bisa memfranchisekan brand ini, kami berdiri awalnya di outlet kami yang ada di Roxy, di Biak. Jalan Biak Ada ya. yang di Jalan Biak, di Roxy tepatnya. Nah, di sana kita lihat tahun-tahun pertama dari awal buka, respon dari masyarakat lumayan baik sekali. Karena kita lihat pertama, cita rasa kami selalu terjaga. Karena semua produk disuplai dari Central Kitchen yang ada di Duri Kosambi. Jadi bisa dikatakan dari segi cita rasa tidak akan berubah karena semua produk langsung dari dapur pusat seperti itu. Jadi tim di outlet itu hanya sisa menggoreng simple things saja. Jadi hanya melaksanakan hal yang simple seperti itu. Selain Oke. dari selain dari cita rasa, kami juga mengedepankan pelayanan. Karena dua hal tersebut harus berkesinambungan. Itu yang selalu kita jaga. Nah, berawal dari situ, kami mulai memfranchisekan brand kami Dapur Serundeng, hingga pada sekarang kami sudah mempunyai 5 outlet di tempat yang berbeda. Seperti itu. Seperti itu ya. Nah, dulu untuk respon pasar Dapur Serundeng sendiri ketika awal buka di Jalan Biak Roxy, itu respon pasarnya seperti apa sih Bu? Ya, kalau kita melihat respon dari masyarakat atau dari customer cukup baik, karena pertama harga yang kami munculkan tidak terlalu mahal, bisa dibilang kita segala aspek bisa masuk, segala market bisa masuk. Lalu jika kita berbicara makanan yang ada di Dapur Serundeng, semua kalangan bisa coba, mulai dari anak-anak hingga dewasa, seperti itu. Jadi bisa dibilang dari segi rasa, dari segi harga, dari segi tempat sudah sangat mendukung, pelayanan juga sudah baik, jadi respon masyarakat sampai dengan saat ini cukup baik. Seperti itu Bu ya. Nah, awalnya kan mendirikan Dapur Serundeng ini eh, kulinernya kan Betawi ya Bu ya. Nah, kok kenapa sekarang lebih mengedepankan cita rasa Sunda itu? Iya, jadi begini, pada masa itu yang seperti saya sampaikan tadi, memang sedang naik daunnya adalah si makanan Sunda, masakan Sunda. Maka dari itu kita ada nama si Dapur Serundeng. Serundeng itu kan memang makanan khas dari Sunda. Nah, namun jika kita kaji lebih dalam dari menu-menu yang ada, sebetulnya ini sudah mengglobal ya, karena menunya tidak hanya serundeng saja. Seperti sekarang kita munculkan beberapa menu baru, seperti nasi bakar kita munculkan,
lalu ada sate, ada gurame, dan lain-lain. Jadi sebetulnya tidak hanya satu spesifik saja sih. Dan secara berkelanjutan, ke depannya kita akan terus mengkaji menu-menu baru yang semua di lidah masyarakat Indonesia bisa mencicipi. Seperti itu ya. Nah, kalau boleh tahu nih Bu Irta, ada berapa menu sih yang ada di dapur serunding dan unggulan menunya itu apa saja yang biasa disukai customer? Kalau kita berbicara menu, menu kami sangat banyak sekali. Karena menu kami adalah menu yang complicated. Jadi semua menu ada, mulai dari menu satuan, menu paket, ada daging, ada ikan, ada bebek, ada ayam, banyak sekali. Nah, namun jika kita berbicara dengan spesial menunya apa sih? Spesial menunya kita punya yang namanya paket bebek jontor. Paket bebek jontor. Ya, kenapa si bebek jontor ini yang jadi trendsetter sekali di restoran kami? Karena kita lihat dari si sambalnya, sambal jontor ini memang kita punya cita rasa yang khas. Biasanya kalau kita cerita sambal, sambal itu kan cuman ada rasa pedas. Nah, kalau di sini rempahnya sangat kental sekali. Jadi kita tidak hanya dapatkan dari si pedasnya, tapi dari cita rasa, dari rempahnya memang betul-betul bisa membuat kita nambah nasi seperti itu, Mas. Itu ya Bu ya. Nah, kalau biasanya customer lebih suka menu yang apa Bu? Dari ayam, bebek, dan ada ikan kalau nggak salah ya di dapur serundeng. Daging juga ada, nggak hanya itu ya. Kalau misalnya, ya kalau kita berbicara menunya mana sih yang paling diminati, sebetulnya kita balik lagi melihat dari market. Karena masing-masing tempat itu mempunyai keunggulan sendiri. Seperti itu. Contoh, kalau kita berbicara marketnya yang di Roxy, outlet kita yang di Roxy, yang paling ramai apa sih? Nah, itu yang paling digeluti yang tadi saya bilang sih, bebek jontornya. Lalu kita beralih lagi outlet yang di Peak. Yang di Peak itu yang mana sih? Nah, empal. Kita juga punya yang namanya empal serundeng. Seperti itu. Jadi sebetulnya kalau kita berbicara menu yang diminati banyak sekali, tergantung dari market si outletnya itu sendiri. Itu sendiri ya. Nah, waktu pertama kali buka di Jalan Biak Roxy itu sendiri, dapur serundeng untuk awal pertama kali buka, bagaimana respon pasarnya, Bu Irta? Ya, begini, untuk pertama, memang namanya bisnis ya, kita bergerak dari bawah dulu. Namun, kita sistemnya tidak hanya menunggu bola. Makanya kenapa kita punya yang namanya strategi marketing. Jadi, kepada semua kita nanti akan arahkan beberapa cara untuk menggapai market lebih bagus. Pertama, kita tidak hanya mengandalkan offline, kita juga mengandalkan sisi online-nya juga. Seperti media sosial atau digital marketing itu kita pakai. Nanti si mitra akan kita arahkan bagaimana cara untuk menaikkan si outlet itu sendiri. Nah, selain dari situ, kita juga mengandalkan ada yang namanya catering atau orderan box, bisa dibilang seperti itu ya. Jadi salah satu dari tim nanti biasanya mereka akan survei ke sekeliling outlet tersebut, apakah ada peluang untuk kita supply, misalkan seperti ke sekolah-sekolah atau ke instansi-instansi, perusahaan, dan lain-lain. Jadi selain dine-in, orderan box kita juga jalan sekali. Karena dapur serundeng ini sendiri bermula dari catering ya, jadinya untuk catering sendiri masih ada hingga saat ini gitu ya. Hingga saat ini cateringnya kami juga alhamdulillah, kami juga bekerja sama dengan beberapa perusahaan besar. Jadi kenapa seluruh mitra kami andalkan, yaitu tadi tidak hanya mengandalkan dine-in, tapi kami mengandalkan untuk delivery atau catering tersebut. Seperti itu ya. Nah, kalau berbicara konsep nih, Bu Irta, kan saya melihat sekilas di website dan di sosial media itu kan konsepnya lebih ini ya, lebih ke resto ya, dapur serundeng ini sendiri. Nah, di setiap outlet itu apakah sama untuk konsepnya? Dari segi mungkin artistik segala macam? Jadi begini ya, sebetulnya kalau kita, tadi saya singgung mengenai konsep resto ya, saya jelaskan sedikit, sebetulnya kita saat ini dapur serundeng tidak hanya konsep resto. Jadi kita ada juga yang food court semi kecilnya dari resto, lalu ada juga brand baru kami sekarang namanya Colena. Jadi kami sebetulnya punya 3 brand yang sedang kami launchingkan. Pertama, dapur serundeng itu restoran konsepnya, 1 ruko 2 lantai, itu memang kita arahkan untuk restoran besar. Nah, lalu
middle-nya dari itu ada apa? Middle dari itu kita juga punya dapur serundeng ekspres. Itu seperti lokasinya di food court, mungkin kelasnya yang lebih kecil lagi. Nah, jika budgetnya misalkan hanya under 60 juta nih, kira-kira, tapi saya mau usaha, kira-kira apa? Nah, kita punya brand baru juga namanya Colenak, seperti itu. Jadi kalau ngomongin konsep, semua yang berniat untuk menjadi pengusaha, kita bisa layani. Jadi konsepnya tidak. Saya melihat Bu Irta di food court salah satu di dekat Terminal Grogol itu kan sendiri ada dapur serundeng ya. Apakah itu yang dimaksudkan dengan konsep ekspres itu sendiri ya? Namanya dapur serundeng ekspres, itu ada di PHX Grogol ya, food court-nya di sana. Nah, kalau kita berbicara tentang ekspres, memang sebetulnya menunya sama, tapi ada beberapa yang beda. Contoh dari segi gramasinya pasti otomatis berbeda. Karena kalau kita melihat target, otomatis kan kita harus sesuaikan dengan harga. Jadi untuk harga kita yang ekspres lebih cheaper, lebih murah, seperti itu. Gitu Bu ya. Investasi berkaitan juga dengan investasi awal kan lebih rendah kalau untuk dapur serundeng ekspres. Oke, betul Bu. Nah, saya kan dulu pernah berkunjung kalau tidak salah dengan ownernya dapur serundeng Pak Andrew ya, di kawasan Pantai Indah Kapuk. Nah, itu kan posisinya 2 lantai dan di lantai kedua itu ada fasilitas karaoke. Apakah itu juga membuat strategi dapur serundeng itu sendiri dalam menggait customer ya? Ya, jadi gini, kita sebetulnya lumayan fleksibel, tidak harus konsepnya harus sesuai dengan dapur serundeng mau, harus ada ini, tidak. Kita kembalikan seluruhnya kepada kemauan dari si mitra tersebut. Nah, kebetulan memang mitra kami yang di PIK ini, kami sempat arahkan untuk coba diadakan karaoke dan VIP room, karena kita melihat market di sekitar situ bagus untuk diadakan hal tersebut. Dan kebetulan mitranya juga join bekerja sama dan berkenan, akhirnya menjadi konsepnya seperti itu. Adapun di mitra yang lain, jika pun misalkan dari mitra sendiri meluapkan ide ya, ide misalkan mau diadakan apa, atau mungkin lebih ke private room, lebih ke apa, segala macam, itu bisa juga sih. Jadi kita konsepnya fleksibel, nggak harus terpaku dengan si dapur serundeng konsepnya. Intinya sesuai mitra request ingin seperti apa atau ada tambahan playground untuk anak-anak kecil itu bisa juga ya. Kembali lagi sih, kami intinya kami tidak mengikat. Gitu ya. Nah, kalau berbicara outlet tadi kan yang Ibu sebutkan tadi ada 4 ya Bu ya. Dapur Ada 5. Ada 5, maaf. Nah, dari kelima outlet dapur serundeng itu yang punya mitra itu di daerah mana Bu? Yang apa, sorry, putus-putus? Yang punya mitra Bu, yang punya franchise. Franchise itu yang tadi saya sebutkan, yang di PIK Pantai Indah Kapuk, ada lagi di Puri Kembangan, lalu di Rumah ya, lalu ada lagi yang tadi Mas bilang di PHX Grogol. Oh itu ya, itu yang milik mitra Bu ya. Betul. Nah, sejauh ini perkembangan bisnis dapur serundeng sendiri bagaimana nih Bu? Kan kita kemarin juga melihat bahwa ada wabah nasional ya, COVID-19 ini. Semuanya mengalami penurunan gitu untuk bisnis kuliner. Nah, dapur serundeng ini punya strategi khusus nggak sih untuk menghadapi di era new normal ini? Jadi begini, kalau kita berbicara si kondisi pandemi, memang semua aspek bisnis pasti mengalami penurunan. Dan itu tidak kami pungkiri, si dapur serundeng pun seperti itu. Karena mulai dari akhir Maret kita sudah close sementara waktu mengikuti himbauan dari pemerintah, dan kita baru mulai lagi awal Juli yang lalu kita baru mulai buka lagi. Nah, memang sesuatu hal yang tidak mudah untuk grow up lagi, karena kalau kita melihat dari sebelum-sebelumnya, dari segi omset, dari segi keuntungan sudah sangat baik. Kita mulai dari sekarang betul-betul dari nol lagi. Tapi kita siapkan beberapa strategi. Yang pertama, kita lebih gencar di digital marketing, di sosial media. Seperti contohnya kita di Instagram, di YouTube, dan lain-lain. Kita juga kerjasama dengan food blogger. Jadi kita undang food blogger untuk nge-branding kembali, seperti itu. Lalu untuk penjualan online-nya juga kita laksanakan, dan itu lumayan berjalan. Karena kalau bicara kondisi pandemi memang
presentasi presentasi online lebih baik dibanding dine in. Adapun yang dine in kita tetap masih terima, masih layani dengan baik, tentunya dengan protokol kesehatan yang harus tetap dijalankan, seperti seluruh karyawan kami menggunakan masker, menggunakan face shield, menggunakan sarung tangan, dan setiap customer yang datang ataupun karyawan yang in charge, kami wajib termometernya untuk dicek suhunya. Lalu setiap pagi dan sore hari, setiap hari itu kita semprot pakai disinfektan. Jadi untuk protokol kesehatannya kami tetap jalankan. Seperti itu ya. Berarti untuk saat ini berarti dapur serundeng sudah membuka kembali ya outlet dengan protokol kesehatan COVID di semua outlet kelima-limanya itu ya, Bu? Sekarang sih baru yang di outlet yang di Roxy. Nah, dalam waktu dekat akan menyusul yang PHX, yang dapur serundeng Express. Lalu selanjutnya perlahan akan mulai kita buka kembali. Gitu ya. Menurut Bu Irta ada strategi sukses gak atau strategi jitu dalam menghadapi COVID-19 ini, khususnya dalam penjualan omset dari dapur serundeng? Ya, jadi begini, kalau kita berbicara tentang strategi dalam kondisi saat ini, pertama yang tadi saya sudah sebutkan, strateginya kita mengedepankan adalah digital marketing. Itu yang sangat kita andalkan untuk kondisi saat ini. Karena seperti yang tadi saya sudah sebutkan juga, dari segi penjualan Grab, GoFood itu kita alhamdulillah responnya sangat baik. Lalu kita juga buka link di YouTube, lalu kita undang food blogger juga seperti itu. Dan satu lagi kami juga jual frozen food ya saat ini. Kami jual frozen food juga, jadi untuk kalangan masyarakat yang memang tidak bisa berkunjung ke restoran kami, tapi masih tetap bisa menikmati makanan dari kami, itu bisa terima juga seperti itu. Berarti itu ya. Bu, nih ada pertanyaan nih dari viewer dari Instagram Live ini. Mungkin bisa dijelaskan ulang kali Bu. Menu unggulan apa saja, berapa harganya? Menu unggulan apa saja dan berapa harganya? Nah, di sini saya mau jelaskan menu terbaru kami ya. Kami punya nasi bakar. Ada 4 varian. Itu ada isi peda, ada isi cumi, isi ayam, dan isi teri. Untuk semua lapisan masyarakat yang mau coba bisa datang langsung ke outlet kami yang di Biak. Di sana harganya juga sangat terjangkau sekali, cukup Rp30.000. Dan untuk promo new normal ini kita juga adakan free drink ya, free minuman. Jadi 30.000 sudah termasuk paket minuman seperti itu. Jadi itu harganya sangat terjangkau sekali. Nah, lalu selain itu kita punya bebek jontor. Paket bebek jontor yang tadi saya sudah jelaskan di awal itu harganya 49.500. Itu sudah ada paketnya, sudah ada nasi, sudah ada lauknya yaitu bebek, sudah ada sambal jontornya juga. Lalu sudah termasuk paket minum juga. Seperti itu. Nah, selain itu ada apa lagi? Berlaku take away atau dine in aja, Bu? Take away juga. Oh, take away juga. Oke. Itu promo normal ya. Normal. Berlaku sampai tanggal berapa tuh, Mbak? Gimana? Berlaku sampai tanggal berapa, Bu? Jadi nanti biar yang melihat ini bisa berkunjung gitu. Oke. Untuk berlakunya sendiri sampai dengan akhir bulan ini ya, sampai dengan akhir Agustus, promo itu masih berlaku. Dan jika untuk customer lama, customer reguler kami, mungkin kalau dilihat menu yang sekarang, selain dari kita punya beberapa menu baru, kita juga sudah ada beberapa promo harga. Jadi untuk harga kita alami penurunan. Edisi promonya normal ini dari segi harga kami turunkan mengingat kondisi pasar saat ini kan kita sama-sama tahu ya ekonomi sedang menurun. Jadi untuk harga sudah sangat terjangkau sekali. Yang biasanya mungkin harus makan paket bebek 55.000, sekarang cukup 49.500 sudah bisa makan enak, makan kenyang sama keluarga. Gitu Bu ya. Oke. Jadi tadi sudah dijawab ya pertanyaan oleh Bu Irta. Nah, lanjut lagi nih Bu, untuk investasi nih dari franchise-nya Dapur Serundeng, itu berapa saja investasinya dan paket-paketnya apa saja Bu? Mohon dijelaskan. Kita punya 3 paket. Yang pertama kita punya Dapur Serundeng Resto. Dapur Serundeng Restoran ini
Kalau kita berbicara franchise fee, itu ada di angka 399 juta. Itu berlaku untuk kemitraan selama 5 tahun. Nah, kalau berbicara mengenai investasi awal keseluruhannya berapa sih? Itu balik lagi kepada yang tadi saya jelaskan, kepada kemauan dari si mitra tersebut. Karena kalau kita berbicara investasi itu ada kaitannya dengan renovasi, lalu tempatnya sudah ada atau belum, dan lain-lain. Namun jika kita mengarah dengan outlet kami yang sudah ada, mitra kami yang lain sudah ada, itu angkanya kisaran dari sampai 899 juta. Itu investasi awal sampai ready to open. Seperti itu. Kalau berbicara BEP atau break even point-nya itu ada di 1,5 tahun untuk konsep restoran. Nah, kalau misalkan nih yang mau usaha, tapi aduh dananya kayaknya nggak cukup nih, atau tempatnya kayaknya belum ada nih, segala macam. Nah, itu bisa jadi alternatif untuk ambil Dapur Serundeng Express. Karena Dapur Serundeng Express lebih terjangkau sekali, makanannya tetap sama, rasanya tetap sama, pelayanan, training, dan lain-lainnya tetap sama, tapi harganya terjangkau. Itu cukup franchise fee-nya hanya 150 juta. Sama, durasinya juga 5 tahun. Nah, untuk yang under itu lagi, kira-kira ada apa lagi ya? Kita punya Colenak, yang tadi saya bilang brandnya. Colenak itu kita punya 2 konsep, ada konsepnya kontainer, ada konsepnya booth. Itu investasinya juga sangat murah sekali, 58 juta rupiah, sudah bisa langsung jualan. Dan semuanya sudah include dari training, semuanya, lalu bahan baku semuanya kami supply dari pusat. Jadi tim outlet yang ada cuma bisa menggoreng atau memanaskan, pokoknya hal simpel aja. Jadi semuanya sudah diproduk oleh Dapur Pusat. Seperti itu ya, Bu ya. Nah, kalau untuk lokasi sendiri itu nanti ditentukan oleh pihak Dapur Serunding atau mitra yang mengajukan, dan prosesnya berapa lama ya? Jadi begini, lokasi ada beberapa mitra yang sudah ada tempat, contoh. Nah, untuk mitra yang sudah ada tempat, kita tetap adakan peraturan atau SOP untuk survei. Kenapa harus survei? Karena tempat merupakan salah satu faktor penting untuk membuka bisnis. Jadi kita punya satu form namanya survei yang kami laksanakan oleh tim survei kami. Di situ dari segi marketnya bagaimana, baik atau tidak, lalu ada lahan parkir atau tidak, dan lain-lain. Jadi tetap meskipun tempatnya sudah ada, kami akan surveikan. Tapi kami juga punya standar jarak. Jadi antara satu outlet dan outlet yang lain tidak boleh berdekatan. Jadi ada ketentuan tidak boleh lebih dari 3 kilometer. Nah, bagaimana kalau yang mitranya belum punya tempat nih, misalkan seperti itu. Nanti kami bisa bantu carikan juga. Nanti kami bisa bantu carikan tentunya yang sudah memenuhi standar surveyor kami ya. Nanti kami ajukan ke mitra, kira-kira oke apa tidak, baru bisa dijalankan. Itu ya, Bu ya. Nah, ada rencana untuk pembukaan gerai nggak, Bu? Ketika di 2020 ini kan kemarin sempat terpending karena COVID-19 ya? Ya, betul. Jadi begini, kemarin kan kita juga baru melaksanakan pameran ya, pameran IFBC bulan Maret lalu, dan alhamdulillah ada beberapa yang closing, dan sudah kita garap, cuma memang kemarin terbentuk karena pandemi. Harusnya sih next month sudah mulai kita garap kembali. Jadi ada beberapa destinasi yang sudah close, yang insya Allah mudah-mudahan Dapur Serundeng akan segera buka di beberapa tempat yang lain. Kalau boleh tahu di kota mana tuh, Bu? Jadi nanti mungkin ada Ya, rencananya ada di Bekasi, lalu Bekasi. ada di satu lagi ada di luar kota, insya Allah di daerah Jogja. Namun ini tetap kita adakan survei dan lain-lain dulu. Kemarin sempat sempat terpending karena pandemi ini. Harusnya sih next month, bulan depan kita sudah mulai fokuskan satu-satu kembali. Oke, baik. Nah, Bu Irta, berbicara tadi mengenai pandemi ya, COVID-19 ini sendiri, harapan ke depan ini sendiri untuk menjalankan bisnis Dapur Serundeng ini bagaimana, Bu? Ada trik khusus nggak? Oke. Harapan kita ke depan tentunya kami mempunyai mitra, prinsipnya satu, kita harus maju bersama. Jadi tidak hanya Dapur Serundeng saja yang maju, tapi mitra pun harus maju. Kita harus sukses bersama, harus maju bersama, tentunya dengan beberapa
kesepakatan, yaitu satu misi, satu tujuan, sama-sama bekerja sama dengan baik, sama-sama menjalankan SOP atau peraturan yang baik seperti itu. Nah, adapun strategi-strateginya ke depan seperti itu. Yang pertama, kita tetap pertahankan kualitas cita rasa, itu yang selalu kita kedepankan. Yang kedua, pelayanan yang baik juga selalu kita kedepankan, karena kita sudah punya pusat layanan training terpadu ya. Jadi mungkin sedikit saya singgung di sini, kami sudah punya pusat training terpadu, adanya di Duri Kosambi. Di situ pusat pelayanan yang mana ketika kita menerima SDM, kita hanya butuh 2 minggu untuk SDM itu sampai ready to work. Jadi semuanya sudah jelas, ada trainernya yang capable juga, lalu kita adakan video visual. Jadi kita tidak butuh waktu lama untuk proses training seperti itu. Jadi kalau kita ngomongin strategi-strategi, intinya SOP tetap dijalankan, harusnya semuanya smooth. Strategi marketingnya online, offline, tetap kita jalankan. Seperti itu ya. Nah, kan tadi ada perluasan bisnis juga ya dari dapur serundeng seperti Colenak ya kan, terus dapur serundeng Express. Nah, dari inovasi produk sendiri, apakah di tahun 2020 ini ada pengembangan untuk sambal baru mungkin? Karena kan kalau saya lihat di dapur serundeng ini yang menonjol itu kan sambalnya ya, terutama sambal jontornya itu. Saya sudah merasakan itu, rasanya enak sekali gitu. Enak sekali ya, bikin nggak pernah lupa rasanya. Iya, sayang kalau dekat dari rumah mungkin sering mampir nih. Iya, tapi memang ini cerita nyata ya. Kemarin selama pandemi, kita kan memang closing dari akhir Maret, kita mengikuti imbauan pemerintah. Banyak sekali yang japri di IG, di WhatsApp, di sosial media kami, yang mereka minta dikirim si sambal jontor itu. Jadi Sambalnya memang aja. mereka tuh bener-bener nih sampai minta dikirimin, tolong deh nggak apa-apa, dikirimin aja karena pengen makan tapi restorannya masih tutup. Seperti itu. Makanya kemarin akhirnya kan kita mensiasati permintaan customer juga, kita jual terus jemput, dan kita kan nggak boleh ignore ya, kita nggak boleh ignore permintaan dari customer. Jadi pada masa pandemi pun kami masih tetap bisa melayani masyarakat. Seperti itu. Kalau ngomongin sambal, kita tuh banyak sekali, sebetulnya nggak cuma sambal jontor, kita punya sambal, lalu kita punya sambal terasi, banyak sambal kita, ada sambal mata juga, kita banyak sekali sambal. Nah, dalam waktu dekat, kemungkinan insya Allah 1 minggu ke depan, kita akan munculkan satu sambal baru, lalu kita akan munculkan beberapa menu baru yang lebih inovatif, yang harganya juga lebih terjangkau, seperti itu ya. Nah, kalau melihat dari perkembangan dapur serundeng dari awal berdiri hingga saat ini, apa sih yang sudah diraih, dalam artian prestasi apa yang sudah didapatkan dari pihak luar, misalkan ya mungkin dari penghargaan, dari sisi penghargaan atau dari Pemprov sendiri atau apa gitu. Kalau kita berbicara penghargaan, mungkin untuk beberapa masyarakat yang kemarin sempat datang di pameran IFBC Maret 2020 yang lalu, kami mendapatkan penghargaan Best Business Opportunity. Jadi itu adalah penghargaan yang menurut kami amat sangat berarti sekali, karena tidak semua brand, tidak semua produk bisa mendapatkan penghargaan itu. Dan memang itu mendapatkan penghargaan itu memang melalui perjalanan yang sangat panjang ya. Berarti ini di tahun ke-6, alhamdulillah kami sudah mendapatkan kepercayaan dari semua lapisan masyarakat. Kenapa dinamakan Best Business Opportunity to Invest? Karena alhamdulillah si bisnis dapur serundeng ini memang sudah terbukti dari segi manajemennya, pengelolaannya, keuntungannya, seperti itu. Seperti itu ya. Jadi pameran. Iya, oke, baik. Dalam mengembangkan brand sendiri, dapur serundeng kan sudah mengembangkan sayap, 5 gerai, terus inovasi dengan bisnis baru. Rencana ke depan apakah ada perluasan gerai ataupun konsep ataupun singgah di kota-kota besar seperti kota-kota wisata, mengingatkan menu dari dapur serundeng ini sendiri kan menu family gitu. Betul. Jadi memang harapan kita ke depan, harapannya yaitu kami ingin di setiap kota atau setiap penjuru kota ada dapur serundeng, seperti itu. Baik, tidak hanya di Jakarta, namun di daerah-daerah. Nah, ini yang sedang insya Allah kami garap, kami kembangkan dalam waktu mendatang.
kami juga berencana untuk membuatkan central kitchen juga di luar daerah seperti itu. Karena saat ini kan central kitchennya masih ada di Jakarta. Insya Betul. Allah mudah-mudahan juga tidak ada kendala. Tahun depan kami sudah punya perluasan central kitchen karena permintaan pembukaan mitra dapur serundeng di luar daerah pun responnya lumayan banyak seperti itu. Gitu Bu ya. Bu, ada ini nggak Bu, strategi khusus, maksudnya dalam artian mitra yang ingin tergabung itu kan wajib diseleksi ya oleh dapur serundeng. Ada kriteria khusus nggak sih Bu untuk join di dapur serundeng ini sendiri? Oke. Jadi sebetulnya kalau kita berbicara ingin menjadi mitra itu tidak menjadi hal yang sulit. Contoh, kadang kan yang digalaukan oleh calon pengusaha saat ini adalah mau usaha tapi bingung usaha apa. Mau usaha kuliner tapi nggak ngerti masak, tapi nggak ngerti makanan, tapi nggak ngerti konsep manajemen dan lain-lain. Nah, disitulah kenapa harus bergabung dengan Dapur Serundeng, karena Dapur Serundeng kita semua sistemnya sudah terintegrasi, itu yang pertama. Yang kedua, mitra tinggal duduk manis di rumah saja mungkin seperti itu, karena semua seperti contoh SDM. Kalau kita berbicara SDM, itu hal pertama yang amat sangat dipusingkan oleh pengusaha. Yang satu keluar, aduh bingung carinya gimana lagi. Aduh chefnya keluar, nanti makanannya jadinya berubah rasa dan lain-lain. Nah, jika bermitra dengan Dapur Serundeng, resiko-risiko tersebut bisa diatasi. Karena apa? Dari SDM itu kita bisa bantu. Dari pengrekrutan kita pun bisa bantu, karena seperti yang saya bilang tadi, kami sudah punya pusat trainingnya. Jadi ketika SDM itu kami rekrut, itu sudah melalui proses training yang ada selama 2 minggu. Dari segi SDM. Lalu dari segi kualitas makanan yang tadi saya bilang, si owner atau si mitra tidak perlu takut chefnya hilang, nanti makanannya sambalnya jadi nggak enak, contohnya gitu. Karena apa? Semua produk sudah disuplai dari dapur pusat. Semua standar gramasi, standar resepi, semuanya sudah sesuai dengan SOP yang ada. Jadi hal tersebut risikonya bisa dibilang tidak ada seperti itu. Nah, dari sisi yang lain, semua pengelolaan manajemen dari Dapur Serundeng. Jadi nanti kita akan adakan yang namanya kunjungan, lalu audit. Auditnya tersendiri, auditnya ada 2 ya, audit keuangan, lalu kita laksanakan juga audit operasional. Jadi selama 2 minggu sekali kami adakan kunjungan. Operasionalnya bagaimana nih, berjalan atau tidak, seperti itu. Lalu bagaimana nih untuk cash flow-nya, berjalan baik atau tidak, dan lain-lain. Dan itu direct kita bisa sampaikan kepada mitra tersebut. Jadi intinya kami menjalankan komunikasi yang baik dengan mitra selama mitra dan kami sama-sama ingin maju sukses. Seperti itu ya. Oke. Bu, nampaknya kita sudah di penghujung waktu ini karena sudah tidak terasa sudah memasuki waktu di 50 menit. Ada ini Bu, apa trik atau pesan dari Ibu Irta untuk pebisnis kuliner khususnya dan Dapur Serundeng sendiri dalam era new normal ini? Oke, untuk pesannya sendiri, pertama, jangan pernah takut untuk memulai suatu perjalanan atau usaha. Jika kita awalnya sudah takut, pasti kedepannya tidak akan berjalan, tidak akan terlaksanakan. Intinya tekad dibulatkan. Kami Dapur Serundeng hadir untuk mendampingi Anda, siapapun yang ingin berniat untuk membuka usaha. Semuanya kami dampingi, mulai dari pembuatan konsep, mulai dari manajemen, dan lain-lain. Kami bersedia untuk sukses bersama mitra, bersama calon mitra. Semoga kita bisa sama-sama bisa grow up lagi ya di tengah kondisi pandemi ini. Harusnya kondisi segala berlalu, semua aspek bisnis tidak hanya kuliner, semuanya bisa meningkat lagi seperti sedia kala. Tetap semangat, jangan putus asa, kita harus tetap optimis, Tuhan pasti kasih jalan seperti itu. Yang penting kitanya tetap berusaha, tetap berdoa. Baik Ibu Irta, nanti bila ada pertanyaan atau seputaran tentang Dapur Serundeng atau ingin menanyakan investasi lebih lanjut bisa di direct message di Instagramnya, di Instagram @dapurserundeng ya Bu ya? Instagram @dapurserundeng ya. Baik, jangan lupa kalau yang belum follow bisa di follow Dapur Serundeng karena ada berbagai menu-menu
terbaru ya tadi Bu ya, seperti nasi bakar tadi Bu ya. Tuh, dan lagi sama satu hal, kalau misalkan memang untuk kalangan milenial nih, kalangan milenial juga yang mau buka usaha, tapi aduh investasinya kemahalan, contoh restoran. Nah, itu bisa juga yang tadi saya bilang, kita ada brand namanya Colenak, itu bisa dicek juga di IG-nya, di sana ada lengkap semua, yang mau tanya juga boleh langsung DM pribadi ke Dapur Sunda. Oke, oke. Untuk Colenak sendiri outletnya di mana, Bu Irta? Mungkin nanti bisa ada yang tanya, bisa langsung berkunjung, langsung merasakan langsung sajiannya. Boleh. Kalau untuk Colenak sendiri, kita ada di Food Court Kebon Pisang, namanya itu ada di Semanan Kosambi. Namun yang mau online juga bisa dicek ya, bisa order di GrabFood, bisa order di GrowFood, namanya Colenak, boleh di search aja dari sekarang. Harganya juga sangat murah sekali, satu porsinya hanya Rp15.000. Udah bisa Murah. macam-macam toppingnya yang mungkin masyarakat belum banyak tahu seperti itu. Jadi yang penasaran coba boleh order via GrabFood atau GoFood. Oke, baik Bu Irta. Oke, baik Bu Irta, terima kasih banyak atas waktunya sudah bincang bisnis di part 11 ini. Baik, Salam untuk Bapak Andrew dan kru Dapur Serundeng. siap. Baik, Ya, baik, sampai baik. jumpa di lain kesempatan waktu ya, Bu Irta. Terima Ya, kasih. Sukses terima kasih. selalu. Ya, selamat sore. Oke. Oke, baik pemirsa Instagram Live Majalah Franchise, itulah tadi bincang bisnis sore hari ini part 11. Semoga dapat wawasan, inspirasi dan ilmu yang dapat kita angkat, kita ambil dari bincang bisnis sore hari ini. Baik, bincang bisnis berikutnya hari Jumat besok sore jam 4 sore. Nah, nantikan dengan tema-tema menarik, dengan narasumber-narasumber yang top andalan. Jangan lupa juga follow Instagram Majalah Franchise di @majalahfranchise, dan jangan lupa juga untuk nonton YouTube channel kita di Majalah Franchise Indonesia. Baik, saya akhiri. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.